sekalian, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Yang saya muliakan ada Suhu Badra Prawira tadi ya. Saya pakai kacamata supaya melihat Anda lebih jelas. Begitu ya. Iya. Baik saudara sekalian, saya senang sekali. Sebetulnya saya menunggu undangan karena Bante Sunanda sudah pernah mengatakan sebelumnya undangan ke Papua langsung gitu ya. Karena saya memang sudah pernah ke Papua sebelumnya, ke Raja Ampat, tapi rasanya satu kali belum cukup. Tapi karena memang Nona Corona tiba-tiba datang, maka tidak bisa untuk pergi ke sana. Mudah-mudahan nanti akan ada kesempatan untuk pergi ke Papua, bertemu langsung dengan Anda sekalian ya. Baik Ibu Bapak Saudara sekalian, izinkan saya menyampaikan beberapa hal yang mudah-mudahan nanti ada manfaatnya buat kita menjalani hidup kita menjadi semakin bahagia atau tetap bahagia di tengah wabah. Nah, kita lihat ini sekilas saja tentang diri saya. Memang saya ini dunianya dunia sekolah ya. Dari mulai rambutnya banyak sampai rambutnya berkurang gitu ya. Itu gara-gara sekolah itu. Memang hobinya sekolah. Kemudian tadi Bante sudah menjelaskan beberapa hal. Ini hanya untuk sekadar pengantar. Saya hobi menulis juga. Ada 11 buku yang pernah saya tulis ya. Kemudian ada CD audio. Salah satunya nanti Ibu Bapak Saudara Romo Ramani yang saya hormati, Anda boleh nanti lihat didengarkan tentang ini, yang golongan darah ini di Spotify. Di Spotify itu bisa didengarkan secara gratis tentang golongan darah ini, bagaimana golongan darah A berkomunikasi, bagaimana golongan darah B berkomunikasi, A, B, dan O itu ada di sini. Di Spotify sudah bisa didengarkan dengan gratis ya. Kemudian saya banyak menulis artikel juga, utamanya tentang komunikasi, tentang kepemimpinan, motivasi, dan lain-lain. Dan nilai-nilai Buddhis yang tadi Bante Nanda katakan ya, saya membingkai pesan-pesan Buddhis itu dalam bentuk modern. Sehingga orang yang membaca bukan tidak akan merasa risih, tapi mereka akan melihat nilai-nilai kandungan yang Bante istilahkan tadi, nutrisi. Nutrisi dari ajaran Buddha Gautama yang dibingkai secara modern dan umum, secara universal, maka dia akan menjadi sangat bermanfaat begitu ya. Oke. Ya, saya bersyukur sudah mendapatkan beberapa rekor Indonesia dan dunia dan juga pernah menjadi dosen terbaik juga di BINUS. Ya, dan terakhir komunikator nomor 1 Asia saya terima piagamnya langsung di New Delhi, India. Jadi saya ke New Delhi untuk mendapatkan piagam ini. Ya, itu sekadar saja supaya lebih mengenal. Inilah perusahaan-perusahaan yang memberikan saya kehidupan. Ya, kalau untuk urusan wihara biasanya Bante dan teman-teman, Ibu Bapak Romo Pandita tentu sudah tahu kita lebih banyak pengabdian ya daripada hal-hal yang lain yang bersifat materi. Materi saya dapatkan dari perusahaan-perusahaan di mana saya memberikan motivasi. Sampai hari ini masih berjalan secara online ya. Mereka masih mengundang. Nah, saudara sekalian, tema kita hari ini adalah bagaimana kita bisa tetap bahagia di tengah wabah. Ada orang yang reaktif mengatakan, ah mana mungkin, itu kan katamu aja, mana mungkin kita bisa bahagia di masa pandemi COVID-19 ini. Tidak mungkin, impossible, ya kan? Nah orang yang berkata demikian ibu bapak saudara, mereka adalah orang yang reaktif. Di dunia ini ada dua tipe manusia, yang pertama adalah reaktif, yang kedua adalah proaktif. Nah sekarang pertanyaannya, yang manakah kita termasuk di dalamnya? Kalau kita baru baca judul ini saja sudah merasa risih, sudah merasa terganggu, sudah merasa nggak mungkin. Atau yang mengatakan begini, lu mah ngomongnya gampang aja. Ya kan bacotmu ngomongnya gampang gitu kan. Nah kenyataannya nggak segampang itu. Nah berarti mereka adalah kelompok masyarakat yang reaktif. Apapun yang kita katakan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita wacanakan, pasti akan selalu direaksi dengan negatif. Nah inilah manusia-manusia yang tidak pernah akan bahagia. Dia justru akan terus menderita. Kenapa? Karena dia selalu melihat segala sesuatu dari sisi negatifnya. Sebagus apapun sesuatu itu, orang yang reaktif akan melihatnya dari sisi negatifnya. Nah kalau sudah demikian pertanyaannya, pikiran yang manokama itu, yang di dalam Dhammapada kita tahu di ayat pertama malah kan gitu ya, 1, 2,
dan seterusnya. Itu di awal-awal kan Buddha bicara soal pikiran gitu kan. Nah, kalau pikiran awalnya sudah negatif, nah pertanyaannya adalah apakah mungkin dia akan bisa bahagia? Jawaban para spiritualis, para psikolog mengatakan tidak mungkin. Karena 80% secara psikologi manusia dikuasai oleh pikirannya. Nah, kalau pikirannya sudah mengatakan nggak mungkin, ya kan, impossible. Nah, bahasa Koreanya bilang pukenen. Sudah. Kalau sudah bilang kayak gitu, nggak mungkin dia bahagia tuh. Nah, masyarakat tipe yang kedua, ketika baca judul ini, dia langsung bersama-sama dengan kita di Zoom ini. Langsung datang, langsung daftar. Ya kan? Oh, saya mau dengar bagaimana cara kita untuk bahagia. Karena saya yakin di tengah wabah, di tengah pandemi COVID-19 ini pasti ada titik-titik bahagia. Pasti ada celah sinar bahagia dan seterusnya. Nah, masyarakat seperti inilah yang masyarakat yang bisa mendapatkan kebahagiaan. Ya, namanya masyarakat proaktif. Nah, Ibu, Bapak, Saudara, Romo Raman yang saya hormati, yang mulia yang saya muliakan, kalau kita ingin bahagia sesuai dengan tema ini, dari awal kita harus menyetel pikiran kita ke arah yang positif. Segala sesuatu mungkin saja terjadi. Kalau dulu orang mengatakan nggak mungkin manusia bisa terbang. Sekarang bukan hanya bisa terbang, manusia bahkan bisa sambil tidur, sambil ngopi, sambil makan di udara. Sebagaimana yang burung lakukan. Burung nggak bisa sambil makan dia. Dia kalau sambil makan di udara nabrak pohon dia. Nah, manusia bisa makan, bisa tidur, bisa ngopi, dan seterusnya di udara. Sesuatu yang sebelum tahun 1900 dikatakan tidak mungkin. Sampai akhirnya Wright bersaudara mengatakan, kita akan bisa terbang seperti burung yang kita lihat setiap hari ketika kita mereparasi sepeda. Karena dua bersaudara ini mereka adalah orang yang mereparasi sepeda. Nah, jadi segala sesuatu yang tidak mungkin pasti terjadi kalau dia pikirkan demikian. Sepanjang memang positif. Nah, ini proaktif. Nah, bagaimana juga dengan Thomas Alva Edison, saudara? Kita lihat rata-rata di sini, saya lihat gambarnya terang. Bante Nanda juga dengan cahaya yang terang. Saya menambah cahaya juga Bante di depan biar muka kelihatan terang. Ya kan? Ini hasil karya siapa ini? Nah, hasil karya seorang anak kecil yang lulus SD saja tidak. Yang diusir sekolahnya, dipulangkan sekolahnya, ya kan? Karena tidak pandai, tidak bisa melakukan pekerjaan sekolahnya dengan baik. Nilainya jelek, nilainya buruk, tidak bisa mengikuti pelajaran sekolah. Tapi oleh ibunya dikatakan, anakku bukan bodoh Pak Guru, tapi anakku tinggal perlu tambah perhatian. Anakku perlu diarahkan supaya menjadi orang. Nah, ini ibunya kan proaktif. Maka dengan eksperimen yang dilakukannya 10.000 kali lebih, sampai akhirnya ditemukanlah sebuah lampu pijar. Ya, yang sekarang kita kenal. Impian dari anak kecil yang tidak lulus sekolah ini, yang sangat proaktif ini, akhirnya menjadi nyata. Yaitu apa impiannya? Membuat malam menjadi siang. Nah, kita ini malam. Saya di Jakarta ini kan sudah pukul 18. Nah, Anda di Papua dan sekitarnya kan sudah pukul 20, alias jam 8 malam lebih. Tapi kenapa bisa terang? Nah, itulah impian si anak kecil yang tidak lulus SD itu. Bahwa dia akan membuat malam menjadi siang, dan nyata terbukti. Siapakah anak proaktif ini? Namanya adalah Thomas Alva Edison. Semua orang mengenal dalam sejarah. Jadi artinya ibu bapak saudara sekalian, kalau kita membaca sesuatu, mendengar sesuatu, apapun kata orang, mulai hari ini, mari kita belajar menjadi masyarakat kategori kedua tadi, yaitu proaktif. Pasti ada sesuatu. Di sebuah terowongan yang gelap sekalipun, pasti suatu ketika akan ada cahaya yang masuk. Entah dari pecahan batu, entah dari pintu yang terbuka sedikit, entah dari rerumputan yang ada di situ, dan seterusnya. Artinya, mari kita mencoba berpikir positif. Itulah sebabnya kenapa saya mengajukan judul, mari kita tetap bahagia di tengah wabah. Nah, itulah pengantar yang mudah-mudahan bisa membuat kita sudah berpikir bahwa selama ini saya termasuk yang mana. Kalau termasuk masyarakat kategori pertama yang reaktif, maka sampai ujung dunia pun, sampai kiamat pun, kita rasanya tetap akan negatif memandang judul ini. Tetapi kalau kita menjadi masyarakat kategori kedua, yaitu proaktif, maka kita akan menjadi orang yang melihat judul ini langsung bergabung dengan Zoom Sekretariat Sangga Agung Indonesia Papua Barat untuk mendengarkan, ya kan, apa yang kita bisa bagikan hari ini. Nah, saudara, kita lihat fakta kehidupan yang terjadi saat ini.
Anda mau menerima, Anda mau menolak, ini semua adalah fakta. Siapa yang menolak, maka dia siap menderita. Siapa yang bisa menerima, maka dia siap untuk berdamai dengan apapun yang ada. Kita lihat, suatu ketika orang-orang bertanya kepada saya, COVID itu sebahaya apa? Seserius apa? Nah, kita lihat saudara sekalian. Pertanyaannya, COVID itu seserius apa? Itulah muncul pertanyaannya. Lalu, jawabannya adalah, kalau kasino, ya tempat judi, yang dikategorisasikan sesuatu yang tidak positif, dan gereja, dalam hal ini wihara, keduanya tutup, dan setuju pada hal yang sama, berarti masalah ini sangat serius. Biasanya kalau yang negatif setuju, yang positif pasti bilang jangan, ya itu dosa. Kalau Anda mau ke wihara, datang godaan setan penggoda. Jangan, ayo kita ke mall, hangout, main-main. Artinya apa saudara? Kalau ada satu yang setuju, biasanya sebelahnya pasti tidak setuju. Ibarat yin dan yang. Ada dunia hitam, ada dunia putih. Ada hitam di dalam titik, ada titik putih di dalam hitam, ada titik hitam di dalam putih. Tapi COVID ini saudara, dua-dua sudah setuju sekarang. Surga neraka setuju ini ceritanya ini. Kalau surga dan neraka sudah setuju, Anda masih mau mengatakan ini setuju loh ini. Keduanya setuju, apakah Anda mau mengatakan COVID ini tidak serius? This is very serious saudara. Nah karena itu saya ingin mengatakan jangan bermain dengan ini. Anda menerima atau tidak COVID ini sudah ada. Anda mau mengutuk diri, mau mengutuk langit dan bumi dan mengatakan aduh bagaimana ini bisa terjadi pada diriku dan seterusnya. Anda tidak bisa menerima ini sebagai kenyataan, maka Anda akan menderita. Itulah sebabnya Presiden Jokowi pernah suatu ketika, tapi beliau diserang habis-habisan oleh kelompok-kelompok yang tidak berpengertian. Ketika beliau mengatakan apa saudara sekalian? Mari kita hidup dengan COVID. Mari kita hidup berdamai dengan COVID. Banyak orang mengatakan presidennya sudah gila. Mana mungkin kita bisa berdamai dengan COVID? Itulah salah satu cara penerimaan kalau Anda mau bahagia. Jika Anda tidak bisa menerima COVID-19 sebagai sebuah kenyataan saudara, maka Anda siap-siap untuk menderita. Itulah kenyataan yang ada. Nah karena itu kita sadari dulu dari awal bahwa kenyataan COVID ini memang sudah ada dan kita harus menerima ini sebagai sebuah kenyataan yang mau tidak mau kita terima. Itulah dia fakta yang pertama. Yang kedua, corona. Seluruh Indonesia sudah terdampak olehnya. Tidak ada yang tidak saudara. Bahkan hari ini saudara sekalian, data terbaru yang saya catat hari ini, yang dibacakan oleh tim formal resmi pemerintah, hari ini sudah memiliki kasus, Indonesia sudah memiliki kasus 41.431 ya, kasus. Paling banyak di DKI Jakarta dan Jawa Timur. Makanya saya sementara ini kalau tidak penting-penting amat, padahal saya tinggalnya di sebelah mall loh ini sekarang. Sebelah saya ini ada mall ini. Ya kan? Tapi saya pun sekarang dan keluarga kecil saya dengan satu putra saya pun menjaga diri supaya kita berhati-hati. DKI Jakarta terdampak paling kuat, Jawa Timur terdampak paling kuat. Memang kita tetap harus melihat secara positif, menjadi masyarakat yang proaktif tadi dengan melihat apa saudara? Yang sembuh lebih besar daripada yang meninggal dunia memang. Yang sembuh hari ini ada 16.243, kemudian yang meninggal ada 2.276. Memang lebih banyak yang sembuh daripada yang meninggal. Tetapi ini tidak berarti kita tidak waspada. Harus tetap menerima kenyataan. Kita lihat trennya saudara. Ya, tren ini diambil sampai tanggal 4 ya, November kemarin. Anda lihat tren yang terjadi sekarang saudara sekalian. Luar biasa. Indonesia terus meningkat. Ya, Indonesia terus meningkat. Sementara kita lihat negara Buddhis yang lain, Vietnam, sudah mulai open. Sudah mulai tidak lagi lockdown. Ya kan, luar biasa. Kenapa? Masyarakatnya patuh. Di Indonesia diminta pakai masker. Ada yang bilang kayak gini, alah udahlah kalau udah karmamu mau mati ya mati aja lah. Iya coba. Kalau karmanya udah mau mati, mati aja katanya. Nah ini kan berarti kan sesat.
Kalau diteruskan kepada orang lain, dia menyesatkan orang lain. Jadi hati-hati saudara. Kita Buddha ajarkan untuk melatih kebijaksanaan. Manusia diberi akal untuk berpikir. Nah, berpikir itu dilatih supaya kita menjadi bijaksana. Nah, kita lihat datanya ini nggak bisa kita hindari, saudara. Sudah nyata terpampang di depan mata kita, ada sedemikian tingginya tren yang ada di Indonesia. Kita lihat sekarang, hal yang kedua selain corona yang hari ini membuat orang banyak gelisah adalah apa? Penyebaran berita hoaks. Dalam bahasa Indonesia disebut demikian. Kita lihat saudara sekalian, hoaks itu menyebar kuat melalui radio, itu sebesar 1,2. Kita lihat di sini. Saya coba berikan tanda buat Anda bisa melihat dengan mudah ya. Nah, kita lihat saudara sekalian. Ini 1,2% itu ada di radio. Kemudian melalui email menyebar 3,1%. Media cetak yang masih dibaca 5%. Televisi 8,7%. Ya, ini web atau situs 34,9%. Aplikasi chatting WhatsApp, ya kan? Kemudian lain-lain itu Telegram masih banyak lagi, termasuk Line itu ada 68%, kita lihat. Dan yang paling banyak adalah melalui sosial media. Bayangkan saudara sekalian, Anda lihat nih sosial media. 92% itu melalui sosial media. Bayangkan, kalau Anda tidak hati-hati, ini penyebarannya luar biasa. Membuat orang semakin gelisah, tidak bisa tidur. Setiap kali dia baca, tidak bisa tidur. Ya kan? Makanya ada candaan seperti ini saudara sekalian. Ada sebuah candaan nih, tapi ini candaan ya. Suatu hari ada yang menyampaikan, kamu tahu nggak bahaya merokok? Itu pemerintah sudah bilang bahaya, kamu jangan merokok. Oh ya baik, saya tidak akan merokok lagi. Besok lagi temannya datang lagi bilang, kamu nggak baca koran? Itu bahaya merokok itu. Bahaya buat keluarga kamu dan seterusnya. Ya, hari ketiga orang yang disampaikan peringatan itu sama sekali tidak lagi membaca koran. Supaya bahayanya nggak sampai kepada dia maksudnya. Dengan tidak baca koran kan dia nggak tahu. Nah, kalau Anda lakukan ini secara positif, kalau Anda kekhawatiran sangat tinggi karena berita-berita hoaks yang menyebar tidak karuan ini, ya ada bagusnya juga Anda tidak melihat. Ya, saya hanya melihat jumlah yang tadi ya. Jumlah berapa yang kasus-kasus kita itu ya. Berapa yang sembuh, berapa yang meninggal, berapa yang sedang terdampak dan seterusnya. Tujuannya ya untuk saya bisa sampaikan kepada Anda begitu. Supaya bisa tahu gitu ya. Oke, nah saudara sekalian kita lihat sekarang. Bagaimana data berikutnya yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Sebentar, ini kursornya suka nyasar-nyasar kemana-mana. Sehingga saya bingung melihat kursornya ini kemana. Ya, padahal saya sudah berkali-kali nih menggunakan ini. Sebentar ya. Nah, saudara sekalian, itulah media-media yang perlu kita waspadai agar apa? Agar kita bisa tahu bahwa bahaya dari berita-berita ini, hoaks ini, kalau kita teruskan, maka dia akan menjadi sebuah bencana yang sangat luar biasa buat kita semuanya. Nah, bagi Anda yang menerima, katakanlah berita-berita yang rantai dari entah dari mana, saran saya adalah, jika Anda tidak pasti dari mana itu beritanya, sebaiknya Anda tidak teruskan. Kalau Anda teruskan, maka saya suka bilang gini, kalau Anda meneruskan sebuah berita, maka karma buruknya kalau itu tidak benar, akan dihitung per kepala. Nah, kalau Anda menyebarkan itu ya, ternyata tidak benar nih, maka karma buruk Anda akan dihitung per kepala. Jadi bahaya sekali. Ya, oke. Kita lihat ya slide berikutnya. Nah, saudara, corona di mana-mana. Saya akan sampai kepada bagaimana solusinya, saudara. Ada 7 cara yang ingin saya sampaikan. Nanti Anda boleh di capture, boleh foto dan seterusnya. Bagaimana kita bisa tetap bahagia di tengah wabah ini, saudara. Pertama, mari kita mulai hilangkan kecemasan kita yang berlebihan. Kecemasan saudara adalah manusiawi. Tidak ada manusia yang tidak cemas. Bagi Anda dimanapun Anda berada, seorang orator ulung, saya kalau dibilang dunia panggung mungkin dunia saya. Tetapi pernahkah 1-2 kali saya masih merasa cemas ketika berada di atas panggung? Ada. 1-2 menit pertama barangkali ada. Kenapa itu terjadi? Ya karena saya manusia. Nah kalau Anda masih merasa cemas bersyukurlah. Berarti artinya
ada tanda-tanda kehidupan. Tapi kalau Anda sudah tidak lagi merasa cemas, berarti Anda sudah tidak hidup lagi sebagai manusia. Cuma persoalannya di sini, kenapa orang tidak bisa bahagia pada zaman ini, saudara? Karena dia memiliki kecemasan berlebihan. Ibu bapak, tadi saya lihat sebentar di sini, mungkin ada ibu, utamanya para ibu, kecemasannya luar biasa. Ya, nanti anakku keluar kalau kena corona bagaimana? Nanti anakku sekolahnya sekarang di rumah saja bagaimana nanti kalau dia tidak ke sekolah? Nanti anakku ketika nanti dia kuliah nanti bagaimana caranya? Kecemasan yang terlalu berlebihan. Padahal Buddha sudah ajarkan kepada kita bahwa hiduplah saat ini. Betul ya? Kemarin sudah berlalu, besok belum tiba, hari ini yang nyata. Karena ibu bapak saudara yang saya hormati, besok itu belum tentu datang loh. Jangan bermimpi besok itu datang loh. Ada orang lagi ngopi-ngopi malam ini, duduk tenang-tenang, besok ternyata sudah dijemput sama Giam Loong. Alias sudah meninggal dunia. Nggak ada yang pernah tahu itu, saudara. Nah, dan yang celakanya, mati itu tidak harus tua. Ya kan? Bisa saja kapan orang meninggal dunia. Nah, artinya saudara, saya ingin mengatakan bahwa kecemasan yang berlebihan itu tidak bagus. Artinya mari kita hidup sekarang aja. Kita sekarang bisa apa? Apa yang bisa kita kerjakan? Kalau Anda keluar, mungkin sampai hari ini saya tidak tahu apakah ibu bapak yang hadir pada malam ini masih ada yang sama sekali belum keluar rumah. Kalau itu ada, berarti Anda memiliki tingkat kecemasan level dewa. Artinya ketakutannya luar biasa. Saking takutnya sekarang, pegang pintu kamar sendiri saja, setiap kali pegang pintu kamar, cuci tangan. Setiap pegang pintu rumah sendiri, cuci tangan. Setiap pegang baju sendiri, cuci tangan. Lama-lama, Anda bukan terselamatkan dari corona, Anda jadi gila permanen. Hati-hati, itu kecemasan yang berlebihan, yang tidak perlu. Nah, kalau Anda keluar rumah, kemudian Anda merasa cemas ketika pulang ke rumah dan kemudian cuci tangan, ya kan? Nah, itu benar. Tetapi kalau kecemasan itu berlebihan, pertanyaan dalam bahasa Prancis dikatakan, yang paimia itu siapa? Ya, yang susah itu siapa? Yang menyusahkan diri itu siapa? Nah, jadi harus hati-hati, saudara. Diajarkan yang pertama di sini, mari kita hilangkan kebiasaan cemas berlebihan ya. Ingat saudara, ada kata berlebihan di sini. Jadi kecemas berlebihan itu tidak sehat. Maka karena itu, hari ini saudara, saya ingin memberikan Anda sebuah kalimat yang diberikan oleh Albert Einstein, seorang fisikawan yang terkenal. Albert Einstein suatu hari menginap di Hotel Oriental Imperial di Jepang. Dia pesan makanan, saudara. Pada saat dia pesan makanan, ternyata dia lupa kalau dia nggak punya tip, alias uang kecil. Dia bingung, merogoh-rogoh kantongnya. Aduh, di mana ini tip yang bisa saya berikan? Dan akhirnya, sebelum si bellboy itu datang, maka dia sudah mengambil kertas, 2 lembar kertas hotel. Kemudian dia tulis dengan tulisan tangannya, saudara. Apa yang dia tuliskan? Nah, ini untuk yang pesan pertama ini. Beliau menuliskan 2 catatan. Ya, yang pertama adalah yang mau saya tunjukkan nanti ini. Yang kedua adalah di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Itu catatan yang kedua yang sering kita dengarkan. Saya tidak tahu siapakah yang memulai kalimat ini, tapi yang jelas kalimat ini jamak sudah kita ketahui. Kita sudah banyak tahu tentang di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Tetapi bukti nyata yang saya dapatkan adalah tulisan tangan dari Albert Einstein ketika dia tuliskan di Hotel Imperial Tokyo, Jepang, dan diberikan kepada si pengantar makanan itu. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Ya, catatan yang pertama bunyinya sesuai dengan apa yang saya sampaikan pada poin pertama ini, yaitu apa saudara sekalian? Yaitu di mana dikatakan di situ, jangan kita cemas yang berlebihan. Inilah bunyinya saudara. Dan kedua catatan itu saudara, kemudian diberikan kepada bellboy. Dia bilang, "Dek, mohon maaf ya, saya tidak punya uang kecil.
Ini saya berikan kamu 2 lembar kertas. Jika kamu beruntung, maka 2 lembar kertas ini akan sangat berguna buat kamu di masa depan. Dan saudara sekalian, anak yang proaktif ini, si pengantar makanan yang proaktif ini tidak marah. Kalau reaktif kan langsung marah. Disobek-sobek, dibuang ke tong sampah. Apa ini kertas, nggak ada duitnya. Percuma aja ini. Saya capek-capek ngantar makanan juga sama orang kere ini. Ah, misalnya begitu. Itu yang reaktif. Betul ya? Tapi anak ini proaktif. Dia simpan itu 2 lembar catatan, saudaraku. Akhirnya 20 tahun kemudian dia lelang 2 catatan itu. Dan berapa nilainya, saudara? Dengarkan baik-baik. Tahan napas sebentar. Sebelum mendengarkan nilainya berapa. 2 lembar kertas ini harganya setelah dilelang dalam kurs rupiah 24,2 miliar rupiah. Bayangkan saudara. Anak itu 7 turunan. Kaya raya tidak usah kerja. Kecuali turunan ke-8. Saya tidak tahu apakah masih kaya. Tapi yang jelas saudaraku, luar biasa 24,2 miliar. Kita lihat apa tulisannya. Sehingga bisa sedemikian luar biasa. Tapi bukan tulisannya sih sebetulnya. Tulisannya penting saya akan sampaikan. Tapi yang mungkin penting juga adalah ketokohannya. Betul ya? Albert Einstein ini siapa? Kan gitu. Kita lihat saudara. Inilah tulisan tangan dari Albert Einstein. Boleh Anda capture. Boleh Anda capture. Jika Anda ingin capture, Anda boleh capture tulisan ini. Apa dikatakan oleh beliau, saudaraku? Dalam bahasa Jerman ini ya, tulisannya tahun 1922. Ya, di Hotel Imperial Hotel Tokyo di Jepang. Mungkin ada teman-teman yang pernah ke sini. Saya belum berkarma baik ya, ketika di Jepang saya dapat surat ini belakangan. Jadi tidak sempat hunting hotel ini di mana di Tokyo, mestinya ada. Nah, begini saya bacakan buat Anda saudara, tulisannya. Terjemahan dalam bahasa Indonesia yang saya buat ya. Hidup yang tenang dan sederhana, ya saya ulangi, hidup yang tenang dan sederhana membawa lebih banyak kegembiraan daripada mengejar kesuksesan yang terikat dengan kegelisahan terus-menerus. Demikian bunyi catatan Einstein yang pertama. Berarti yang kedua yang tadi ya, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Itu catatan yang kedua. Perhatikan, catatan pertama terjual 1,56 juta US dollar atau lebih dari 21 miliar. Catatan kedua, di mana ada kemauan, di situ ada jalan, lakunya 240 ribu US dollar atau disetarakan dengan 3,2 miliar. Saya lupa kursnya berapa waktu itu saya hitung, tapi sekitar ini. Sekarang sepertinya sudah lebih. Dengan kurs sekarang sudah lebih. Bayangkan saudara, 24,2 miliar. Nah, mari kita bedah ini saudara. Poin pertama tadi saya sampaikan, supaya kita tetap bahagia di tengah wabah, kita harus ingat pesan dari Einstein yang pernah memberikan sebuah kalimat. Jika ada sebuah agama yang bisa mencakup kebutuhan ilmu pengetahuan dan manusia, maka itu pastilah agama Buddha. Einstein pernah mengatakan kalimat itu. Saya yakin di antara kita yang hadir hari ini, ya pasti rata-rata sudah pernah membaca kalimat itu. Dan itu tidak bisa direduksi, tidak bisa dihilangkan dari sejarah. Semua sudah ternyata, tercatat dalam sejarah. Ya, nah maka kita lihat ini semangatnya. Hidup yang tenang dan sederhana. Kalau Anda mau tenang dan sederhana, saudara, Anda mau gembira, jangan mengejar kesuksesan yang terikat dengan kegelisahan terus-menerus. Kalau Anda mengejar kesuksesan yang terus-menerus gelisah, maka itu sama dengan Anda pasti selalu kecewa, selalu waspada. Tiap malam tidak bisa tidur. Besok bagaimana target saya? Besok bagaimana poin saya? Besok bagaimana? Apakah saya dapatkan ini? Apakah besok saya bisa naik peringkat? Apakah besok saya bisa ini? Saya bisa dapat promosi? Saya bisa dapat medali? Ujung-ujungnya mati, saudara. Itulah yang Albert Einstein katakan. Mari kita jaga kegembiraan kita dengan tidak mengejar kesuksesan yang terikat dengan kegelisahan yang terus-menerus.
Anda terus menerus seperti poin 1 tadi yang saya sampaikan saudara sekalian. Anda lihat tadi ya. Mari kita lihat. Poin 1, cemas. Kenapa Anda cemas? Karena ada sesuatu yang Anda kejar terus menerus. Anda tidak bisa tenang. Maka Anda lihat saudara sekalian. Para biku, para bante, relatif kehidupan mereka tenang. Kenapa? Karena sederhana. Ya, kebutuhannya tidak banyak. Coba kita ini, kebutuhannya banyak. Maka kita tidak bisa tenang. Gelisah terus menerus. Apalagi ada yang bilang, Pak, saya mana mungkin Pak sekarang ini bisa bahagia di tengah wabah Pak. Wabah ini membuatku menderita. Ya kan, aku di PHK. Gajiku dipotong 50%. Dan seterusnya. Masih ingat saudara? Berarti kalau orang mengatakan kalimat-kalimat itu, dia termasuk kategori yang mana tadi? Kategori yang pertama, reaktif. Berpikirnya negatif. Nah, nanti saya akan arahkan ke sana, bagaimana kita bisa jadi proaktif. Begitu ya, supaya tetap mendapatkan kehidupan sebagaimana yang kita impikan. Nah, ini saudara jangan lupa, Einstein sudah mengajarkan kita, mau bahagia saudara? Mau gembira saudara? Jangan terikat dengan kegelisahan terus-menerus. Jangan Anda terus-terusan memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Ya udah, apa yang ada sekarang kerjakan. Saudaraku, kalau boleh saya sampaikan kepada Anda, saya ini di Jakarta, di rumah itu 1 tahun itu bisa dihitung. Jarang sekali. Artinya sering bepergian. Begitu saya sekarang ini ya sudah di lockdown, jadwal saya sampai tahun 2021 itu tidak ada yang bisa terlaksana. Ya sudah, apa saya harus kecewa? Apa saya harus sedih? Menderita? Oh enggak. Kenapa? Karena saya yakin saya tidak mau terikat dengan kegelisahan. Aduh, kerjaanku hilang. Aduh, penghasilanku berkurang. Aduh, bagaimana di rumah terus? Ini pipinya sudah semakin besar. Misalnya begitu kan. Dan seterusnya. Ibu-ibu biasanya gelisah tuh. Aduh Pak, pipiku semakin besar Pak. Ketika nge-live dengan teman saya di WhatsApp, teman saya bilang, itu siapa itu? Tante kamu ya? Ah, coba. Ibu bapak, selama Anda masih bisa mengikuti online Dharma Talk ini, selama Anda masih bisa mendengar saya, mendengar Bante, mendengar nanti para penanya, bersyukurlah bahwa kita masih lebih beruntung dibandingkan mereka yang nggak ngerti akses ke Zoom. Misalnya, betul kan ya? Nah, hal-hal seperti ini yang harus kita pikirkan. Itu poin pertama saudara ya. Yang kedua kita lihat saudara, kenali diri dengan baik. Apa artinya saudara? Nah ini soal mereka yang sekarang sedang kena PHK. Pengurangan gaji, pengurangan penghasilan. Banyak yang bilang, Pak nggak mungkin saya bisa bahagia Pak. Uang penghasilan saya nggak ada sekarang Pak. Bagaimana Pak? Ya kan? Dan seterusnya. Saya ingin mengatakan kenali diri dengan baik. Tadi sudah saya sampaikan fakta di depan. Data dan fakta di depan bahwa sekarang ini corona ini, si nona corona ini, kita tidak tahu kapan akan pergi. Datang tak diundang, pulang tak bisa diantar. Ya kan? Dia datang begitu aja. Kapan dia akan pergi? Nggak tahu kita. Nah bagaimana cara kita supaya bisa berproduksi atau produktif di masa ini? Kuncinya adalah kenali diri dengan baik. Saya akan memberikan Anda sebuah fakta saat ini saudara. Perhatikan saudara. Saat ini, inilah yang terjadi pada zamannya. Zaman milenial. Mudah-mudahan saya yakin Bante, nanti setelah melihat ini ada yang terinspirasi mengerjakan sebuah hal atau beberapa hal yang produktif. Ya, sekarang tidak ada cara lain saudara, kita harus mengikuti karakter milenial. Artinya salah satunya adalah digital. Dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris disebut sebagai digital. Jadi kita harus melakukan digital marketing, digital selling, dan seterusnya. Jualan melalui online. Saya bersyukur, Bante, Ibu Bapak Saudara yang saya hormati, saya, Poni Janliao, masih laku ternyata jualan online ya. Ngajar ngomong masih laku. Sampai sekarang Omi Tohut, jadwal saya masih ada, dan seterusnya. Itulah yang bisa saya kerjakan, karena saya mengenal kemampuan diri saya sendiri. Kita lihat saudara, apa karakter milenial saat ini. Mereka itu orang yang sangat percaya diri.
mereka itu memiliki kebebasan yang lebih tinggi, maunya cepat, maunya serba terbuka, maunya tidak serius, alias mereka mau bereksperimen, maunya bekerja sama dengan yang lain, maunya inovasi, produk-produk yang lama tidak lagi digunakan tapi diinovasi sedemikian rupa, dan mereka menyesuaikan, customize, menyesuaikan dengan kebutuhan pasar. Ibu bapak, apapun usaha Anda, kenali diri Anda, ingat apa yang dimiliki karakter atau karakter yang dimiliki oleh para milenial ini, supaya apapun yang kita usahakan akan bisa masuk ke pasar mereka. Sekarang kita lihat, saya susah Pak di PHK Pak, saya susah Pak tidak kerja Pak. Pertanyaan yang poin kedua tadi, supaya Anda bahagia di masa wabah ini. Apakah ibu bapak saudara sudah mengenal kemampuan diri? Apa kemampuan Anda? Kalau saya kemampuannya di dunia bicara, saya akademisi, saya bisa mengajar, saya bisa mencerahkan orang melalui modul-modul yang saya ajarkan. Nah ibu bapak apa? Apakah ada yang bisa memasak? Apakah ada yang bisa merangkai bunga? Apakah ada yang bisa mungkin bikin perabotan? Apakah ada yang bisa kerajinan tangan? Banyak sekali yang kita bisa kerjakan saudara. Bikin kopi. Bayangkan saudara. Kopi sekarang macam-macam. Kopi setengah jiwa laku juga. Ya kan? Ya kan? Kopi pinky laku juga. Kopi entah apapun isinya laku juga. Kenapa itu laku? Karena mereka mengikuti apa yang para milenial inginkan. Cepat sampai ke rumah, enak rasanya, ya kan? Murah harganya, bersih minumannya misalnya. Kita lihat, melalui apa Anda nanti bisa promosi saudara. Ini data yang saya berikan. Anda boleh capture, Anda boleh catat. Lihat saudara sekalian. Orang sekarang berpromosi, kita lihat dari bawah, yang lain-lain 4%. Radio 12%, koran 20%, website 27%, televisi 35%, melalui teman dan keluarga dari mulut ke mulut ini 36%, melalui eceran di website, kita jualan di website 37%, Amazon, website Amazon 39%, Google 45%, yang paling banyak saudara tetap di media sosial. Jadi Anda mau jual apa sekarang? Semua tinggal Anda lakukan. Saya bersyukur saya sudah mengenal media sosial sejak Twitter sampai sekarang di Instagram. Ya, sejak belasan tahun yang lalu. Semua kita bisa berkreasi saudara. Tapi ingat, ketika kita berkreasi melalui media, kita jual melalui media sosial, satu hal yang penting sebagaimana yang diajarkan oleh guru Buddha, diajarkan oleh agama kita, jangan pernah menipu. Jangan pernah membohongi konsumen. Itu saja. Selama Anda jujur dengan apa yang Anda lakukan, saya bersyukur saudara, ketika saya mengajar online, public speaking online, saya mengajar satu kepala sekolah, begitu dia melihat saya mengajar dengan tulus, sama dengan ketika Anda jual produk, Anda tulus mengirimkan sesuai janji, Anda benar, jujur mengirimkan produk sesuai dengan janji, maka percayalah saudara sekalian, pembeli itu, pelanggan Anda akan menjadi promotor gratis Anda tanpa perlu Anda bayar. Satu kepala sekolah yang ikut belajar di Pisol, public speaking online yang saya ajarkan itu, akhirnya mengirimkan 5 gurunya untuk saya ajar. Dan apa kata kepala sekolah itu saudara? Dr. Po, apapun modul yang Anda ajarkan, tolong kasih tahu saya mau ikut. Ini orang fanatik betul dengan saya sekarang. Ya kan? Fanatik betul. Nah bisa terjadi pada Anda. Kalau Anda misalnya jualan, katakanlah tisu. Anda jual tisu. Tapi tisu bentuknya unik. Anda bilang, kalau Anda pakai tisu ini, maka wajah Anda setelah menggunakan tisu ini akan bertambah kecantikannya 10%. Ya kan? Misalnya begitu. Ketika sampai kepada orangnya, karena dia sudah tersugesti, dia pakai di wajahnya, ternyata betul-betul dia merasa sendiri bertambah 10%, 15%, dia akan pesan lagi dari Anda. Nah, artinya apa saudara? Media sosial sekarang sangat berperan untuk kita berjualan. Jadi, nanti Anda boleh tanya saudara, Anda boleh ketikkan pertanyaan Anda di kolom komentar, nanti Bante akan
membantu kita bersama-sama membacakan pertanyaannya. Anda boleh, apa usaha Anda? Coba mari kita saling berpikir hari ini, saudara-saudaraku sedharma. Ya kan, semua bisa kita kerjakan, saudara. Asal, ya, jasa pun, yang saya lakukan jasa, saudara. Betul ya? Ya, kalau bahasa orang-orang negatif suka bilang gini, lah Dokter Pu, kamu kan jual bacot. Jual bacot. Kalau jual bekicot ke Korea. Ada bekicot ya. Nah, orang jual bekicot tuh ke Korea, laku tuh. Saudaraku, saya lanjutkan ya. Mari saya lanjutkan apa yang bisa kita petik hari ini. 7 cara supaya kita bisa tetap bahagia di masa wabah ini. Kita lihat, yang pertama tadi sudah hilangkan kebiasaan cemas. Yang kedua, kenali diri dengan baik. Yang ketiga, jalankan spiritualitas. Ya, Bante, tadi saya lihat ketika kita kebaktian singkat, saya terharu karena umat yang hadir pada hari ini rata-rata semua membacakan parita dengan sangat sungguh-sungguh. Membacakan parita dengan hati. Saudaraku, perlu kita ingat bersama bahwa ketika kita sekarat di ranjang ICU, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita. Bahkan uang kita yang banyak di bank pun terkadang tidak bisa menyelamatkan kita. Yang bisa menyelamatkan kita apa? Spiritualitas. Apa itu? Spiritualitas itu artinya apa? Kebajikan yang kita lakukan melalui agama. Nah, saya yakin ibu bapak saudara yang hadir pada hari ini pasti sudah banyak melakukan kebajikan. Ya, terhadap sesama, terhadap mereka yang kurang beruntung, dan sebagainya. Kenapa Anda menjalankan itu, saudara? Karena Anda mengerti spiritualitas. Anda kebaktian, Anda baca parita, ya, Anda baca wandana, Anda baca tisarana, Anda baca Pancasila Buddhis. Anda melatih diri untuk tidak mencuri, untuk tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berdusta, tidak mabuk-mabukan, dan seterusnya. Ini spiritualitas. Nah, kalau masa pandemi ini kita masih tetap tidak bisa melakukan spiritualitas, rasanya sulit sekali Anda bisa meraih yang namanya bahagia di tengah wabah. Tidak mungkin, saudara. Nah, karena itu, mari kita tetap jalankan spiritualitas. Saya salut dan bangga dengan Bante, Sunanda Wamsa, dan teman-teman, termasuk Suhu, Prawira juga, yang tetap mengadakan ini. Walaupun kita sangat jauh ini. Kalau kita hitung jaraknya dengan pesawat saja, 4-5 jam saya baru bisa sampai ke daerah Anda. Betul ya? Jauh sekali. Tetapi kita bisa menjangkau semuanya dalam sebuah kebersamaan yang bernama kita tengah menjalankan spiritualitas secara bersama-sama. Itulah saudara sekalian, tetap tidak boleh kita tinggalkan. Kita harus tetap jalankan ini dengan sebaik-baiknya. Karena ketika kita di peraduan sakit, kita di kamar sakit, kita di rumah sakit, nggak ada yang bisa menyelamatkan, percayalah. Pada saat itu, kita hanya akan bisa berdoa. Nah, pertanyaannya, kalau Anda tidak biasa berdoa, bagaimana cara Anda bisa berdoa dengan baik? Bagaimana Anda bisa berkonsentrasi? Nggak bisa, saudara. Maka poin ketiga, tetap harus menjalankan spiritualitas agar kita bisa tetap bahagia di tengah wabah. Yang keempat, saudara, saya yakin wihara di Papua Barat ini tetap ada kelas meditasinya. Anda melatih bagaimana memfokuskan pikiran, bagaimana merenungkan diri sendiri melalui meditasi yang tenang, menenangkan pikiran Anda sehingga Anda tahu bahwa ini kenyataan hidup. Saya terima, saya akan bahagia atau minimal tidak akan menderita. Tapi kalau Anda tidak bisa menerima, Anda pasti menderita. Pasti itu. Ya, wabah di mana-mana. Ya, tadi sudah saya sebutkan di depan. Kalau Anda tidak bisa menerima, tidak bisa berdamai dengannya, maka Anda akan menderita. Apa yang membuat Anda bisa mengerti itu dengan baik? Spiritualitas dan meditasi. Tenangkan pikiran Anda dalam meditasi, fokuskan pikiran Anda dalam meditasi, maka Anda akan bisa menenangkan pikiran Anda, menerima apa yang seharusnya kita terima karena tidak bisa kita tolak. Ya, dengan cara demikian kita akan bisa bahagia. Yang keenam, ibu bapak saudara, banyak orang tidak bahagia di masa COVID-19 ini. Kenapa? Karena mereka selalu berpikir, rencanaku harus terjadi selalu. Padahal dalam hidup ini, Buddha mengajarkan anicca. Segala sesuatu tidak kekal. Hari ini, kenapa kita bisa bertemu di Zoom? Mengapa kita ibadah melalui Zoom? Karena dunia mengalami anicca, mengalami ketidakkekalan.
Karena ketidakkekalan inilah hari ini kita semua mau tidak mau. Saya lihat ada ibu-ibu yang senior usianya, bapak-bapak yang senior usianya. Bahkan tadi saya lihat sekilas ada yang keluarga juga bersama-sama menonton ini. Mau tidak mau Anda belajar yang namanya Zoom. 2 minggu lalu saya juga memberikan ini Bante untuk KBI di Padang Sidempuan. Menggunakan sebuah aplikasi yang lain, Cisco Webex, lain lagi aplikasinya. Pada hari yang lain menggunakan YouTube dan seterusnya. Banyak yang sudah kita pelajari. Itu menandakan apa saudara? Dunia berubah. Nah dengan demikian, poin kelima ini, kalau Anda tetap mau bahagia di tengah wabah, tidak ada cara lain. Kita harus sadar bahwa, oh iya, rencanaku tidak selalu terjadi. Aku rencanakan A, ternyata yang terjadi B. Aku rencanakan B, ternyata yang terjadi B minus. Ya sudahlah, dunia ini seperti ini. Kita merencanakan sesuatu tidak selamanya terjadi. Ibu bapak, untuk sekadar menghibur Anda, saya tahu Anda semua yang hadir pada hari ini, pasti banyak rencananya berantakan. Ada yang sudah bikin showroom, ada yang sudah merenovasi rukonya, ada yang sudah menanamkan modalnya, ada yang sudah merekrut karyawan baru, ada yang sudah baru menyewa mall, menyewa outlet di mall misalnya. Banyak sekali saya tahu yang sudah Anda kerjakan. Tapi pertanyaannya, Anda lebih memilih untuk tetap bertahan hidup seperti Anda hari ini duduk bersama-sama dengan kita semua di sini, atau Anda memilih menjaga harta Anda, di mana Anda akan terus menerjang segala akibat yang ada, sehingga Anda mengorbankan jiwa dan raga serta nyawa Anda. Mari kita merenungkan bersama-sama. Kalau saya memilih, sudahlah, rencana tidak terjadi. Jadwal saya sampai tahun 2021, saudaraku, semua hilang. Ya sudah, mau ngapain? Apa yang mau saya katakan? Saya sadar bahwa rencana tidak selalu terjadi sebagaimana yang kita inginkan. Ya sudahlah. Ya kan? Nah, itu baru bisa membuat kita bahagia. Yang keenam, saudaraku, sadari ketidakkekalan dan kemanusiaan. Artinya apa, saudara? Kita sadar bahwa hidup ini seperti sebagaimana saya sebutkan tadi di bagian kelima, ya, segala sesuatu tidak terjadi sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Mengapa itu terjadi begitu? Karena ketidakkekalan. Apa yang dimaksud dengan kemanusiaan di sini? Bahwa saudara sekalian, kita hidup saat ini kita susah. Sebagian besar kita susah. Hilangkan kebiasaan. Nah, ini juga kita harus menyesuaikan. Ada tiba-tiba di rumah, ada tiba-tiba anaknya lewat, ya kan? Anaknya juga jadi ikut berseminar. Ini juga ketidakkekalan, ya kan? Anak-anak sekarang, ibu, bapak, tiba-tiba lagi asik-asik depan komputer, istrinya datang marah-marah. Itu pernah kejadian loh di saya itu. Tiba-tiba istrinya datang marah-marah bilang kayak gini, "Papa ini main game saja tiap hari di komputer. Ngapain main games?" Padahal wajah saya terpampang di depan loh, padahal di situ, ya kan. Berarti gamesnya Poni Jan Liao ya. Nah, saudara sekalian, bahwa kita susah. Tapi percayakah saudara, yang jauh lebih susah daripada kita itu banyak. Maka sadari kemanusiaan, sadari bahwa semua makhluk adalah satu. Pengertiannya adalah, kalau kita menderita, sesungguhnya ada orang yang jauh lebih menderita selain daripada kita. Saya punya satu guru yang secara tidak langsung saya anggap guru, saudara. Beliau seorang ustaz, seorang ulama Islam. Dari dulu saya sangat menggemarinya. Makanya gaya saya berbicara sedikit banyak terpengaruh olehnya. Tapi beliau sudah meninggal dunia dalam usia yang tidak terlalu tua. Ya, Kiai Haji Zainuddin MZ. Beliau pernah mengatakan satu kalimat yang saya tidak pernah lupakan. Ketika saya sekolah di Medan dulu, di Medan, saya tiap sore pulang dari sekolah pasti mendengarkan beliau berceramah di radio. Beliau mengatakan satu kalimat yang saya tidak pernah lupa sampai hari ini. Apa beliau katakan? Saudara-saudara, untuk urusan duniawi, lihat ke bawah. Untuk urusan surgawi, lihat ke atas. Apa maksudnya? Ketika urusan surgawi, urusan hakiki, kita lihatnya ke atas. Aduh, Ibu Melan kok lebih rajin daripada saya ke wihara ya. Saya harus lebih rajin daripada Ibu Melan. Aduh, Bapak Budi
kok meditasinya bisa sampai 3 jam ya, tidak bergerak, ya kan? Saya harus bisa seperti Pak Budi atau melebihinya. Itu untuk hal-hal surgawi kita lihatnya ke atas. Tapi untuk duniawi saudara, poin 6 dan 7 ini kita susah. Tapi lihat ke bawah. Ternyata di bawah saya masih banyak yang lebih susah. Saya masih bersyukur punya Honda bebek motor. Tetangga saya cuma punya bebeknya doang. Hondanya kagak punya. Yang punya bebek masih bersyukur. Lihatnya ke bawah. Saya bersyukur masih punya bebek. Tetangga sebelah apapun nggak punya. Yang nggak punya bagaimana bersyukurnya? Aku bersyukur masih hidup. Tetangga sebelah stroke nggak bisa kemana-mana. Yang stroke masih bersyukur. Aku bersyukur masih bisa mendengarkan ceramah Dharma online. Tetanggaku kemarin pergi nggak pulang-pulang lagi, alias mati. Jadi artinya saudara, banyak hal yang kita bisa syukuri. Saya, teman-teman saya para motivator, down semuanya. Mengalami penurunan yang luar biasa dari berbagai sisi. Ekonomi, psikologi, semuanya terganggu. Tapi ya sudahlah. Nah, artinya saudaraku, mari kita lihat 7 hal ini untuk bahan kita diskusi. Mudah-mudahan nanti bisa jadi bahan diskusi. Jika kita ingin bahagia di tengah wabah, mari kita hilangkan kecemasan yang berlebihan. Mari kenali diri dengan baik. Anda punya kemampuan apa? Ya, dengan seluruh cara yang sudah saya sampaikan tadi bisa berpromosi. Jangan lupa jalankan spiritualitas Anda. Meditasi melengkapinya. Serta sadar bahwa kita tidak selalu memiliki apa yang sudah kita rencanakan. Karena apa? Karena dunia ini adalah tidak kekal. Dan kita harus bahagia juga. Karena yang jauh lebih menderita di bawah kita ternyata masih ada. Saya kira demikian Bante. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan sebagai bahan untuk kita berdiskusi. Terima kasih.